Salam pertemuan kita dalam siaran secara maya pada Sabat ini. Saya ingin mulakan pertemuan kita pada Sabat ini dengan mengajukan satu pertanyaan untuk membuka minda kita untuk siaran pada Sabat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu sehinggalah pada saat ini? Saudara dan saudari, kita disajikan, kita telah diperhadapkan dengan banyak pilihan dalam kehidupan kita. Di saat kita masih remaja, di saat kita sudah meningkat dewasa, dan di saat kita semakin lanjut usia. Senantiasa kehidupan kita ini ada pilihan-pilihan yang harus kita pilih. Dan bagaimanakah pilihan-pilihan itu kita pilih sesuai dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, saudara-saudari, pada waktu kita masih remaja, kita mau memilih di mana sekolah tempat kita mau melanjutkan pelajaran. Kita akan memilih di mana university, college yang akan kita pilih. Dan selepas itu kita keluarnya daripada persekolahan, kita mulai berpikir untuk memilih apakah kerja yang kita hendak pilih sesuai dengan minat dan sesuai dengan kelulusan kita, akademik kita. Dan selepas itu kita juga disajikan dengan pilihan dengan siapa kita mau mendirikan rumah tangga. Ya, hidup ini banyak pilihan, saudara dan saudari. Bagi ibu bapa, kita juga disajikan dengan pilihan-pilihan bagaimana kita harus mendidik anak-anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara dan saudari, sepanjang perjalanan hidup kita, adakah kita telah melibatkan Tuhan di dalam membuat pilihan ataupun membuat keputusan? Pada Sabat ini, kita akan belajar tentang bangsa Israel. Ya, satu perjalanan kehidupan yang dilalui oleh bangsa Israel yang keluar daripada tanah perhambaan Mesir, yang akan dibawakan oleh pembicara kita pada Sabat ini. Ya, dan ini adalah satu perjalanan kehidupan yang pada saat ini, jika dikhotbahkan semula kepada kita, seringkali kita mendengar khotbah tentang perjalanan bangsa Israel ini, telah memberikan kita satu peringatan, satu kekuatan rohani bahwa jika kita bersandar senantiasa kepada Tuhan, pastinya kita boleh melalui perjalanan kehidupan kita ini. Saudara-saudari, pada saat ini kita bersiaran pada Sabat yang ke-7 di triwulan yang pertama di tahun 2025. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih buat Anda semua kerana sudi bersama dengan siaran rohani Pamasih Media pada Sabat ini. Namun sebelum itu, sebelum kita mulai terus kebersamaan kita di ruangan secara maya ini, saya mau mengajak Anda semua untuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan yang berkuasa, yang penuh dengan kemuliaan, Tuhan yang kami sembah di dalam setiap helai kehidupan, napas kehidupan kami, ya Tuhan. Saat ini, ya Tuhan, kami mau merendahkan hati kami, mau menyembah Engkau, mau sujud di hadirat Tuhan atas keberdosaan dan kelemahan kami sebagai manusia biasa. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan, dan pada saat ini kami mau mempelajari firman Tuhan, bagaimana Tuhan telah menjaga bangsa Israel, dan seperti itulah Tuhan sudah menjaga kehidupan kami secara pribadi sehingga pada saat ini. Biarlah kami merasa begitu bersyukur dengan penjagaan Tuhan kepada kami satu persatu, mengingatkan bahwa mukjizat Tuhan, keajaiban Tuhan telah berlaku dalam kehidupan kami secara pribadi pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Pamasih Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat. Sekali lagi saya ucapkan buat Anda semua. Terima kasih dengan kesudian Anda semua untuk bersama-sama di dalam siaran rohani Pamasih Media ini. Mohon subscribe channel Pamasih Media. Mohon kongsikan link siaran ini. Biarlah kita melakukan dan Tuhan akan sempurnakan setiap perbuatan dan tindakan kita. Moga-moga ada yang mempunyai kerinduan yang begitu besar untuk bersama dengan Tuhan di saat mereka juga melihat perkongsian-perkongsian kita kepada mereka secara maya. Saudara-saudari, kita bercakap tentang sebuah perjalanan hidup
yang pastinya pembicara kita pada Sabat ini akan membawa satu firman Tuhan tentang perjalanan bangsa Israel keluar daripada tanah perhambaan Mesir. Seringkali kita mendengar khotbah tentang ini, dan pada Sabat ini sekali lagi pembicara kita pada Sabat ini akan membicarakan pelajaran ini, yaitu Elder Maiku Kundayong yang berasal daripada gereja SDA Monggis di daerah Kayangat di Tenggilan. Ya, pada Sabat yang ke-6, pada Sabat lalu, kami juga ada sebuah perjalanan menuju ke gereja SD Monggis. Ya, perjalanan kami bersama dengan tim Pamasih Media, bersama dengan Mel Chorus, dan juga beberapa wanita yang merupakan istri kepada penyanyi-penyanyi Mel Chorus ini. Kami pergi ke gereja SD Monggis dengan satu misi Tuhan, yaitu mahu bersahabat dengan mereka dan di samping untuk sama-sama menjayakan rakaman Tuhot Tagayo di gereja SD Monggis pada Sabat yang ke-6. Puji Tuhan, dengan kebersamaan gereja di SD Monggis, terima kasih. Secara pribadi saya begitu terkesan dengan kebersamaan mereka, dan inilah kali pertamanya saya berada di sebuah gereja dari pagi sehingga pukul 5 lebih baru kami berangkat meninggalkan gereja SD Monggis, karena kami juga ada aktiviti. Selepasnya rakaman Tuhot Tagayo itu kami terus membuat rakaman dengan Elder Maiku. Ya, dan puji Tuhan, mungkin ada suatu hari nanti saya akan sharekan apakah rakaman yang telah kami rakam semasa berada di gereja Monggis pada Sabat yang ke-6. Dan saudara-saudari, kita kembali kepada topik firman Tuhan pada Sabat ini. Elder Maiku telah memberikan firman, akan memberikan kita firman tentang perjalanan rohani bangsa Israel keluar daripada tanah perhambaan Mesir. Itu juga yang kita sedang lalui. Kita sedang dalam perjalanan ke sorga pada saat ini, dan kita melalui liku-liku kehidupan ini. Ada pasang dan surutnya kehidupan kita pada saat ini. Nah, seberapa pentingnya penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita? Itu satu pertanyaan buat kita semua. Dan kita percaya penyertaan Tuhan ini adalah berkaitan dengan jalan kehidupan yang kita sudah pilih dalam hidup ini. Kita sedang masing-masing dalam lorong-lorong kehidupan kita, dalam kehidupan kita pada saat ini. Setiap satu kita memilih jalan yang kita pilih. Dan sepanjang perjalanan kehidupan kita, pastinya kita mahu supaya Tuhan menyertai perjalanan kita. Dan kita senantiasa berharap agar perjalanan yang sedang kita atur ini, walaupun mengalami cabarannya, kita tetap fokus untuk berjalan bersama Yesus dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, saudara dan saudari, pada Sabat ini ada 4 buah lagu yang akan kita nikmati, dan semua lagu ini lagu yang dirakam di gereja SD Monggis. Jadi pada Sabat ini, edisi untuk Sabat ke-7 ini, semua firman Tuhan dirakam di gereja SD Monggis, dan juga lagu-lagu juga dirakam di gereja SD Monggis. Jadi mari kita menikmati dahulu lagu yang pertama, dan dalam bentuk instrumental, yang mana ini disampaikan oleh saya sendiri. Jadi mari kita menikmati instrumental Mulong Pia Aratu dengan Ada Negeri yang Amat Indah. Saya mempersilakan instrumental daripada saya sendiri. Dipersilakan.
Amin. Dengan instrumental yang sudah kita nikmati sebentar tadi, ya puji Tuhan dengan peluang untuk melayani gereja SDA Monggis dalam daerah Kependetaan Kayangat pada Sabat yang lalu. Nah, saudara-saudari, kita bercakap tentang perjalanan bangsa Israel. Seperti kita juga sedang dalam perjalanan. Kita seringkali menghadapi pergumulan, pencobaan, masalah, cabaran, kesakitan dalam hidup ini. Sebenarnya Tuhan tidak pernah terkejut dengan masalah yang kita sedang hadapi pada saat ini. Sebab Tuhan sudah tahu, Tuhan akan menyediakan segala penyelesaian, segala solusi yang akan kita terima atas segala pergumulan yang kita sudah alami pada saat ini. Jangan menyerah, jangan mengaku kalah dalam kehidupan kita, karena Tuhan itu senantiasa bersama-sama dengan kita. Tuhan sedang mengendalikan kehidupan kita, dan Tuhan tidak pernah pun meninggalkan kita. Karena itu persoalannya adalah bukan kemana kita pergi, tapi persoalannya adalah dengan siapa kita sedang berjalan pada saat ini. Inilah kita harus mengutamakan, berpikir, memfokuskan bahwa dengan siapa kita berjalan pada saat ini. Moga-moga Anda dan saya, kita sedang bertekun dengan iman kita, mau berjalan bersama dengan Yesus dalam perjalanan kerohanian kita menuju ke gerbang syurga. Sebelum itu, kita akan menikmati lagu yang kedua sekali lagi dalam bentuk instrumental. Dan kali ini saya akan berpasangan dengan Elder Edson dalam medley dua buah lagu, yaitu lagu pertama, Hidup Ini Adalah Kesempatan, dan juga Indah Rencanamu Tuhan. Saudara-saudari, mari kita menikmati instrumental yang kedua daripada saya dan juga Elder Edson. Saya mempersilakan.
Amin. Dengan instrumental yang sudah kita nikmati sebentar tadi, ya, hidup ini adalah kesempatan dan indah rencana Tuhan. Nah, setiap hari kita melalui perjalanan kita, hidup kita ini adalah kesempatan-kesempatan yang jangan kita lepaskan. Lakukannya sehabis baik. Ini adalah peringatan buat saya. Ya, ingatan buat saya supaya jangan berhenti untuk melakukan sesuatu dalam pelayanan Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun kecil dan meskipun itu kita anggap terlalu kecil, jadi mari kita lakukannya itu dengan penuh setia. Ya, saudara-saudari, hidup kita ini adalah rencana Tuhan yang sedang berlaku, itu sangat indah. Apa juga tujuan hidup kita? Rencana Tuhan, biarlah itu yang terjadi dalam hidup kita. Ya, sering kita melangkah dalam kehidupan kita seperti bangsa Israel. Biarlah penyertaan Tuhan itu telah mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah pun meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Tuhan itu begitu rapat dengan kita. Tuhan itu mau memeluk kita. Tuhan mau bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu, saudara-saudari, marilah terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bangsa Israel yang seringkali merasakan pasang dan surut mereka di dalam kehidupan. Seperti juga kita, bukan? Seringkali juga kita mengalami pasang dan surut kerohanian kita. Namun seiring dengan pengalaman-pengalaman hidup yang sudah kita lewati, terlalu banyak keajaiban Tuhan yang sedang berlaku dalam hidup kita. Mengapa itu tidak mengetuk minda sedar kita, supaya Tuhan sudah banyak kali menolong kita. Dan karena itu, mengapa kita mau membelakangi Tuhan? Mengapa kita mau melupakan cinta Tuhan itu kepada kita satu persatu? Marilah, satu ajakan buat saya sendiri, ingatan kepada saya dan kita semua, untuk terus merelakan hidup kita ini berada di dalam kawalan Tuhan. Nah, kita akan menikmati satu lagu yang bertajuk Aku Orang Dagang. Aku orang dagang. Kita tahu lagu itu. Dan kita ini seperti orang dagang yang tak punya apa-apa, yang sedang dalam perjalanan, tetapi Yesus akan memampukan kita supaya kita boleh sampai kepada destinasi kehidupan kita, destinasi perjalanan rohani kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Biar kita jadi pemenang, dan biarlah kita akan menang di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh merangkul piala kehidupan kekal yang Tuhan sudah janjikan buat kita semua. Kita nikmati, kita jemput sekarang satu lagi, kami tim lawatan ke gereja SD Monggis, yaitu Mel Chorus. Mereka lah juga adalah panel-panel di dalam Tuhot Tagayo. Dan kali ini saya membawa mereka untuk melayani di gereja SD Monggis. Kita nikmati Aku Orang Dagang daripada Mel Chorus. Dipersilakan.
Amin dengan lagu Aku Orang Dagang daripada Mel Chorus. Nah, saat ini mari kita menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Elder Maiko Kundayong. Nah, namun sebelum itu saya memberi sedikit sinopsis pertemuan saya dengan Elder Maiko. Pada waktu saya membuat rakaman Tuhot Tagayo di cabang Sekolah Sabat Sundait dalam daerah Kapa, kali pertama itu saya bertemu dengan Elder Maiko. Dan pada waktu dia menyampaikan khotbah di sana, dan pada waktu lagu penutup itu, dia mengeluarkan satu alat musik perkusi, dan saya begitu tertarik. Dan saya bertanya kepada Elder Maiko bagaimana untuk saya memperolehinya itu. Dan itulah ya alat yang saya mainkan dengan Elder Essen dalam lagu yang kedua sebentar tadi. Ya, saya tak tahu apa nama yang disebutkan oleh Elder Maiko. Saya lupa sudah nama dia. Dan pada 2 bulan selepas pertemuan di gereja cabang Sekolah Sabat Sundait, adiknya menghantar perkusi tersebut ke SK Laputung di mana istri saya bertugas, dan sampai ke tangan saya mula belajar dan akhirnya bolehlah pandai sikit-sikit. Dan inilah selepas itu berjumpa dengan Elder Maiko di Monggis. Demikianlah sejarah secara ringkas bagaimana saya berkenalan dengan Elder Maiko. Kita punya pembicara pada Sabat ini. Tanpa membuang masa, cerita tentang bangsa Israel, perjalanan bangsa Israel sekali lagi akan disampaikan oleh Elder Maiko supaya memberi peringatan kepada kita semua. Iman percaya kita pastinya akan bertumbuh lewat daripada firman Tuhan, perkongsian daripada Elder Maiko. Saya mempersilakan. Selamat petang kepada kita semua. Dan ini masa ini adalah masa untuk khotbah pendek untuk laporan media diselenggarakan oleh sahabat. Jadi dengan kesempatan ini saya ingin berkhotbah pendek untuk tujuan untuk memberikan inspirasi kepada sahabat-sahabat kita yang di luar sana. Tajuk khotbah pindik ini adalah tentang Musa yang dipimpin oleh Tuhan, bagaimana pimpinan Tuhan, tentang kuasa dia dan kuasa untuk menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Musa pada ketika Musa memimpin bangsa Israel di padang pasir. Jadi kita lihat tentang masalah dan pimpinan Tuhan kepada bangsa Israel yang dibawa oleh Musa, di mana Tuhan akan sentiasa bersama-sama dengan Tuhan dan mendengar apa yang Musa minta kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan apa yang dia minta. Dan inilah yang selalunya kita akan lihat di dalam kehidupan setiap manusia. Seandainya kita mau bersama-sama dengan Tuhan dan untuk menguatkan iman kita dan untuk melihat kekuasaan Tuhan, kita harus bersandar kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan, supaya kita tidak akan lari daripada apa yang kita tuju, apa yang kita minta adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan inilah pelajaran yang kita ambil pada petang ini melalui khotbah ini adalah tentang Musa. Musa begitu lama mengendalikan bangsa Israel sehingga Musa diberi amanah untuk membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir menuju kepada tanah Kanaan yang Tuhan telah janjikan kepada bangsa ini. Jadi apa yang kita tahu tentang perjalanan bangsa Israel ini dipimpin oleh Musa, begitu banyak masalah yang telah dilalui oleh bangsa Israel sehingga Musa sendiri pun terluka hati melihat perbuatan bangsa Israel yang selalunya akan membelakangi Tuhan pencipta mereka. Padahal Tuhanlah yang memimpin mereka, Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari tanah perhambaan menuju kepada tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi ini adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan
ia tidak akan mustahil. Contoh yang tidak mustahil bagi Tuhan, tetapi mustahil bagi manusia. Ketika Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi laut mati, disitulah kita lihat bagaimana Tuhan memimpin mereka, pimpinan Tuhan ke atas bangsa Israel. Ketika Musa berada di tepi sungai itu, dan Firaun sedang maju terus tujuan untuk membunuh bangsa-bangsa Israel ini supaya mereka tidak akan dapat keluar dari tanah perhambaan di Mesir. Jadi ketika itu bangsa Israel berada di tepi sungai dan sudah tidak akan ada lagi jalan untuk selamat bagi bangsa Israel ini. Semuanya sudah kaku, semuanya tidak yakin tentang keselamatan yang mereka akan dapat. Tetapi ketika mereka sedang bergolak dan mencari jawaban, dan ada juga sebahagian daripada bangsa Israel itu mengutuk Musa. Bagaimana mungkin kita berada di sini? Kami tidak mau mati. Itu yang diperkatakan oleh sebagian daripada bangsa Israel ketika melihat apa yang telah terjadi, bahwa di depan sudah tidak ada jalan keselamatan, sudah tidak ada jalan keluar bagi bangsa Israel, dan mereka tahu bahwa disitulah ajal semua mereka, karena Firaun sedang memburu mereka, dan Firaun akan membunuh mereka sepenuhnya, dan disitulah berakhirnya bangsa Israel pada ketika itu. Tetapi pimpinan Tuhan di luar dugaan manusia, di luar apa yang kita lihat, adalah pimpinan Tuhan jelas di situ. Inilah pimpinan Tuhan. Kita akan perhatikan tentang pimpinan Tuhan ini. Ketika mereka berada di tepi sungai itu, maka sudah tidak ada harapan. Ketika itu Tuhan berbicara kepada Musa, dan ketika itu Tuhan berkata kepada Musa, angkatlah tongkatmu. Maka Musa dengan rela hati mengangkat tangan bersama dengan tongkat dia. Lalu kata malaikat ataupun Tuhan itu, hulurkanlah tongkat itu ke laut. Maka Musa pun menurunkan tongkat dan menyentuh laut itu, maka laut itu pun terbelah dua. Disitulah Tuhan, mereka nampak bahwa Tuhan itu tetap ada. Setelah itu, maka terbelahlah dua lautan itu, maka berjalanlah bangsa Israel menyeberangi sungai itu dengan selamat. Ketika mereka berada di seberang, mereka melihat bahwa bangsa Mesir sedang maju untuk membunuh mereka. Setelah itu Raja Firaun telah maju terus. Kemudian di tengah-tengah mereka nampak Firaun dan begitu banyak soldado dan askar dia. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, maka angkatlah tongkat itu dan hulurkanlah ke laut. Maka ketika itu juga laut itu pun bercantum. Maka bangsa Mesir dipimpin oleh Raja Firaun telah mati sepenuhnya. Jadi itulah hukuman yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir dan juga Firaun. Dan ada juga yang mengatakan bahwa setelah laut mati itu, setelah ditemui, saya tidak tahu betul atau tidak betul, tapi dalam sejarah ya ada yang mengatakan bahwa setelah kesalihan ini betul atau tidak, pada
beberapa tahun yang lalu penyelam-penyelam laut di Laut Mati telah mereka temui roda emas yang berada di Laut Mati. Jadi semua pun berpikir bahwa itulah roda yang ditunggang oleh Firaun. Jadi itu yang saya lihat dalam pembacaan saya. Ya tahu betul atau tidak betul, tapi itulah yang saya lihat dalam YouTube. Jadi inilah keselihan daripada apa yang Tuhan, perjalanan bangsa Israel betul-betul terjadi. Apapun yang telah dicatat di dalam Alkitab mengenai kisah-kisah yang ditulis di dalam Alkitab, semuanya itu adalah betul. Jadi inilah yang kita andalkan adalah Tuhan, dan apa yang kita lakukan, apa yang telah berlaku menjadi suatu sejarah yang kita akan lihat pada hari ini. Dan sejarah itu akan membolehkan kita untuk terus maju, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Di mana-mana sahabat-sahabat kita yang beragama yang lain tidak akan memiliki sesuatu yang luar biasa di luar daripada Tuhan, daripada Alkitab. Catatan Alkitab adalah betul dan tepat. Jadi inilah yang kita percaya. Firman Allah inilah yang kita percaya. Dan inilah firman yang membolehkan kita untuk diselamatkan. Kalau kita mau bersandar sepenuhnya kepada firman ini, kita akan tetap berada di dalam jalur ataupun di dalam perjalanan Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan memberikan kita kesengsaraan, tidak akan memberikan kita hukuman seandainya kita tidak akan lari daripada tangan Tuhan. Kita selalu berada di tangan Tuhan, baiklah kita akan mendapat keselamatan daripada Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Jadi dengan itu kita harus menumpang kasih. Setakat ini kita harus menumpang kasih kepada Tuhan. Selebihnya kita akan berbicara kepada Tuhan, dan kita akan mempraktikkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita diberkati dan dipimpin oleh Tuhan. Jadi dengan itu hanya setakat ini saja singkat tentang khotbah tentang Musa dan kuasa Tuhan untuk melepaskan bangsa dia daripada tanah perhambaan. Dan saat ini kita bukan lagi di tanah perhambaan, tapi kita dihambakan oleh dosa, dan kita pun akan dilepaskan Tuhan seperti mana bangsa Israel sudah tidak ada jalan untuk melepasi musibah ataupun masalah itu. Tetapi Tuhan ada, dan kita, meskipun kita akan melalui bermacam masalah yang kita pikir bahwa kita sudah tidak mempunyai jalan untuk keluar daripada masalah, tetapi pikirkanlah bahwa Tuhan ada, dan mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan kepada kita. Itulah janji Tuhan untuk kita. Jadi hanya setakat itu saja khotbah kita pada saat ini. Amin, amin, dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Elder Maiko. Puji Tuhan, terima kasih Elder Maiko dengan kesempatan yang sudah diberikan buat siaran Pemasih Media pada Sabat ini. Selepas saja Tuhot Tagayo, Elder Maiko terus melayani dalam rakaman firman Tuhan untuk disiarkan pada Sabat ini, dan kita sudah pun menikmatinya. Nah, saudara-saudari, kehidupan kita banyak warna-warni kehidupan. Banyak kesakitan, banyak penderitaan, banyak tangisan, banyak rungutan yang kita sudah lalui. Karena itu, marilah kita terus mengizinkan penyertaan Tuhan itu di dalam hidup kita. Ya, bangsa Israel sudah merasakan penjagaan Tuhan, dan seringkali juga bangsa Israel tetap mau memberontak. Seperti juga saya juga mau memberontak kepada Tuhan. Tuhan, mengapa begini? Tuhan, mengapa begini? Kenapa Tuhan, saya sudah berdoa tetapi perkara ini berlaku dalam kehidupan saya, Tuhan? Kenapa ada air mata, ada tangisan yang keluar daripada mata saya, ya Tuhan? Seringkali begitu.
kita mencari jawaban-jawaban kepada persoalan-persoalan hidup yang mau supaya biar yang baik-baik saja yang berlaku dalam hidup kita. Tapi percayalah, dengan iman kita boleh keluar daripada segala kesedihan, penderitaan, kesusahan yang kita lewati. Hanya bersandar kepada Tuhan dan hanya perlu tekun, sabar untuk kita tetap bersama dengan Yesus. Akhirnya, natijah daripada perjuangan kehidupan kita, perjalanan hidup kita adalah kita akan merangkul kehidupan kekal. Kita akan dapat memeluk Yesus yang sudah menjadi satu kerinduan buat kita semua. Terima kasih kepada Edomaiku. Dan saat ini kita akan menikmati lagu yang mana lagu gabungan male chorus dengan para wanita yang merupakan istri-istri kepada male chorus tersebut. Ya, puji Tuhan, ini adalah satu lawatan kali pertama kami male chorus. Selalunya secara choir, tapi ini adalah lawatan kali pertama, dan ini adalah gandingan kali pertama yang kami sempat lakukan. Ya, pada malam Sabat itu sebelum kami ke Gereja Monggis. Ya, malam itu kali pertama berjumpa, berlatih, tapi malam itu jugalah tiba-tiba gelapnya studio ini, dan kami hanya belajar menggunakan cahaya daripada handphone kami. Jadi, puji Tuhan, segalanya telah terlaksana dengan pengendalian Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Kita nikmati sebuah lagu dusun yang bertajuk Min Sempuro Kumaha di Yesus. Kita sedang mau bersatu dalam hidup kita, ya, supaya kita tetap semakin dekat kepada Tuhan. Kita nikmati gabungan male chorus dan dengan para wanita di dalam lawatan kami di Gereja SD Monggis pada Sabat lalu sebagai lagu penutup. Dan selepas itu, Elder Maiku akan memimpin kita di dalam doa. Saya mempersilahkan lagu penutup. I saw
Dan mari kita berdoa untuk menutup khotbah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kudus, saat ini kami berterima kasih atas kehendak-Mu dan segala rahmat yang Engkau telah berikan, dan kesempatan ini adalah kesempatan yang begitu baik, dan inilah acara yang Engkau mahu supaya semua orang tahu bahwa Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan patut disembah di semua manusia. Karena hanya satu jalan saja menuju kepada keselamatan, yaitu jalan yang Engkau telah bina untuk semua manusia. Terpulang kepada manusia atas pilihan masing-masing, supaya mereka pun akan berpikir bahwa keselamatan hanya ada padamu. Dan inilah yang kami mahu Tuhan, supaya semua sahabat-sahabat yang di luar sana nanti akan mendengar akan khotbah pindik ini, akan merasa tersentuh oleh hati mereka, dan mereka akan bergabung dengan kami semua, dan Engkau pun akan memberkati semuanya itu Tuhan. Bukan karena kehendak kami, tapi atas kehendak-Mu. Dan Roh Al-Kudus yang bekerja di setiap jiwa mereka yang akan mendengar ini, akan menjadi suatu murid yang Engkau kasihi dan Engkau selamatkan. Begitu banyak jiwa-jiwa yang di luar sana Tuhan, yang teringin dan rindu untuk mencari jalan keselamatan yang datang daripada-Mu. Tetapi mereka tidak tahu Tuhan, tolonglah mereka supaya mereka juga akan diberi pelajaran yang sesuai, dan memberikan semangat kepada mereka dan menyentuh hati mereka, dan mereka akan tetap mencari Engkau apabila mereka bersedia untuk mencari Engkau nanti. Kami percaya Tuhan bahwa doa ini akan Engkau perhatikan dan Engkau akan berkenan di jiwa ini. Dan inilah kami persembahkan hanya dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin, amin. Dengan doa yang sudah dilayangkan oleh Elder Michael, maka selesailah sudah siaran kita pada Sabat ini, Sabat yang ke-7. Terima kasih kepada kepada anda semua yang terus menonton siaran ini. Sekali lagi saya mohon untuk kamu subscribe, kamu kongsikan link siaran ini supaya ia menjadi berkat buat kita semua. Ya, edisi pada Sabat ini segala-galanya berlaku di Gereja SD Monggis. Rakaman lagu dan juga rakaman khotbah juga semuanya di Gereja SD Monggis. Sekali lagi kami mau menyusun jari kepada Gereja Jemaat di SD Monggis. Terima kasih banyak-banyak dengan kebersamaan kita. Terima kasih dengan makanan yang sedap-sedap sekali. Ya, terima kasih dengan berkongsi berkat Tuhan kepada kami semua pada Sabat yang ke-6 pada Sabat lalu. Terima kasih banyak-banyak. Dan kami akan mengatur lagi beberapa seri perjalanan untuk sambil melayani, dan juga kami juga mau memohon pertolongan daripada jemaat dari gereja lain untuk membantu kami dalam menjayakan siaran Sekolah Sabat dalam bahasa dusun Tuhot Tagayo. Dan kalau kami tidak ada halangan, kami akan melayani, kami akan datang, tim pemasih media akan pergi pula ke Gereja SD Minangkop pada Sabat depan, Sabat yang ke-8 jika tidak halangan. Jadi semoga itu dipermudahkan buat tim pemasih media untuk melawat sambil mail chorus, dan juga mungkin ada juga belia ataupun bagaimana akan turut sama dalam siri lawatan tersebut. Jadi jumpa Anda gereja jemaat di Gereja SD Minangkop dalam daerah kependetaan Kapa. Jadi untuk Sabat yang ke-8 belum ada lagi siaran rakaman khotbah yang saya terima, namun saya akan berusaha sedaya upaya supaya tetap adanya siaran ini ke udara untuk menjadi sajian berkat, tuaian berkat untuk kita nikmati bersama-sama di mana juga kita berada. Terima kasih banyak-banyak kepada semua teman-teman yang sudah menjayakan lawatan di Gereja SD Monggis pada Sabat lalu. Pemasih media menjangkau dunia. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita jumpa lagi. Bye-bye.